Sahabat Inovasi, jumpa bersama saya Yosifah Trianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat Inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat Inovasi, LRT atau Light Rail Transit merupakan proyek pembangunan prasarana transportasi massal yang diharapkan dapat menjadi pemutus mata rantai permasalahan transportasi yang ada di Indonesia. Tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi ditambah dengan rasio kesibukan yang juga tinggi berbanding lurus dengan kebutuhan infrastruktur transportasi yang dituntut semakin berkembang. Sehingga diharapkan sarana transportasi yang ada dapat mengimbangi tingkat populasi yang kian bertambah. Dalam rangka mendukung dan memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan sistem transportasi massal atau public transportation system yang efektif, efisien, dan terintegrasi agar dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi sehingga dapat menurunkan angka kemacetan. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, saat ini di podcast kita kali ini telah datang seorang narasumber, seorang siswa inovatif, yaitu Adik Muhja Latifah dari SMA Sumsel Palembang. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Adik Muhja. Halo Mbak. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sekolah masih terus berjalan dengan lancar ya? Iya. Dan masih tetap daring ya? Iya masih. Oke, baik. Nah, ini kan inovasinya berhubungan dengan LRT ya, dengan transportasi moda yang saat ini telah ada, tentu saja di Palembang ini udah ada ya LRT ya. Nah, ini bisa diceritakan inovasinya seperti apa atau invensinya ini seperti apa? Dan apa juga yang menjadi tujuan dalam melakukan inovasi atau invensi ini? Baik, terima kasih. Jadi invensi ini mengenai kajian studi geografis mengenai transportasi LRT terhadap minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum. Yang melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian ini yaitu karena tujuan dari pemerintah untuk membangun proyek LRT ini untuk salah satunya itu untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum. Nah, dan di sini tujuan untuk penelitian ini yaitu saya ingin mengetahui apakah minat masyarakat itu bertingkat jika pemerintah itu sudah melakukan proyek besar ini. Dan yang kedua itu faktor-faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum ini khususnya LRT, yang itu faktor geografisnya. Oke, jadi memang awal munculnya ketertarikan Muhja ya dalam melakukan kajian ini melihat apakah memang LRT ini bisa menjadi membangkitkan minat masyarakat untuk menggunakan moda. Tentu saja tujuannya agar kemacetan tidak terjadi ya, karena kita tahu bahwa memang saat ini di Palembang khususnya ya memang kemacetan itu terjadi di beberapa titik jalan ya, terutama jalan-jalan besar gitu ya. Oke. Nah, dalam melakukan penjaringan ide ini ya, sebelum tentu saja kan semuanya berproses ya dalam melakukan. Saya mau melakukan kajian ini, tentu saja akan melalui proses pemilihan ide dan penjaringan ide. Nah, bisa diceritakan bagaimana Muhja bersama mungkin teman-temannya ya melakukan pemilihan dan penjaringan ide ini? Ya. Dalam melakukan penyaringan ide ini, saya bersama teman saya itu melakukannya bersama dengan guru pembimbing saya. Tentunya banyak sekali masukan-masukan dari guru pembimbing saya untuk saya dalam melakukan penelitian ini. Namun judul terkait kajian studi ini terpilih karena seperti kita ketahui memang minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum akhir-akhir ini itu menurun. Oke. Jadi memang tidak begitu saja ya, tentu melalui diskusi-diskusi juga ya. Yang pertama tentu saja dengan teman-teman yang satu jurusan ya, satu jurusan ya tentu saja. Oke. Dan guru di sini ada guru pembimbing juga ya? Iya. Oke. Nah, ada berapa orang yang terlibat dalam pemilihan inovasi ini atau invensi ini?
Yang terlibat dalam invensi ini terdapat 3 orang. Yang pertama itu saya sendiri dan teman saya, tapi teman saya tidak bisa hadir di sini. Selanjutnya itu guru pembimbing saya. Yang bersama guru pembimbing. Oke, guru pembimbing. Selain guru pembimbing, apakah ada narasumber lain yang tentunya berkompeten di dalamnya? Mungkin bisa dari pihak luar, hanya ada di dalam lingkungan sekolah aja? Ada dari pihak luar karena kami juga menggunakan metode kuesioner. Jadi kami membagikan kuesioner itu terhadap pihak luar yang berada di luar sekolah. Jadi tidak terkhusus di dalam sekolah saja. Oke, tapi tentunya bukan sebagai ini ya, maksudnya bukan yang terlibat dalam pemilihan ide. Bukan. Oke, jadi memang yang di pihak luar adalah merupakan dari responden untuk penelitian itu. Oke, responden dari penelitian itu sendiri. Nah, dalam proses invensi ini sendiri ya, ini Muhja bersama teman-teman itu membutuhkan waktu berapa lama? Lebih kurangnya itu membutuhkan waktu 3 hari untuk penelitian ini bisa diselesaikan. Oke, cukup singkat juga ya? Iya. Oke. Soalnya penelitian ini waktu itu akan diikut sertakan dalam lomba dan deadline lomba itu sendiri itu sudah sangat dekat. Oke. 3 hari ya, jadi tentu saja ini adalah proses yang cukup singkat. Tentu saja dipakai juga metode-metode yang cukup membantu dalam hal ini, karena kan memang ini juga penelitiannya cukup singkat ya, karena hanya 3 hari. Nah, bisa diceritakan juga bagaimana proses tahapan dalam melakukan penelitian ini? Jadi tahapan dalam melakukan penelitian ini yaitu kami itu menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner itu menggunakan skala Goodman. Nah, kenapa kami menggunakan skala Goodman itu? Karena skala Goodman itu bisa memberikan jawaban yang tegas, seperti ya atau tidak, setuju atau tidak setuju, pernah atau tidak pernah. Nah, dan dalam penelitian tersebut kami mendapatkan bahwa sebanyak 53,6% itu masyarakat, dari 110 responden itu masyarakat itu setuju bahwa memang LRT ini merupakan salah satu kemajuan transportasi yang berada di Palembang. Namun di dalam penelitian itu juga terdapat 43,1%, setidaknya mereka itu pernah menaiki LRT dari 110 responden orang tersebut. Dan manfaat yang dirasakannya itu ialah tidak adanya kemacetan dan juga rasa aman dan nyaman berada di dalam LRT itu. Dan bonusnya juga kita bisa melihat wisata kota Palembang dari dalam LRT tersebut. Namun di samping itu terdapat juga sebanyak 56,9% masyarakat tidak pernah sama sekali menaiki LRT tersebut. Karena faktor-faktor geografis yang mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan LRT tersebut. Ialah salah satunya itu jangkauan rutenya itu yang terbatas, sehingga penyebaran titik pemberhentian LRT-nya itu cuma cukup di daerah tertentu saja. Dan ketika kita itu untuk melanjutkan perjalanan itu untuk mencapai suatu tujuan tempat itu masih membutuhkan transportasi lain ataupun jalan kaki. Nah, dan itu sangat tidak mengefisiensi waktu kita. Dan juga selain itu jadwal berangkat kita untuk pergi dan jadwal keberangkatan LRT itu kan berbeda terkadang. Jadi itu tidak bisa kita samakan. Jadi kebanyakan orang-orang itu masih memilih untuk menaiki kendaraan pribadi daripada transportasi umum. Baik. Jadi itu memang mulai dari prosesnya sampai dengan hasil akhir dari kajian ini ya. Nah, tadi dibilang bahwa ada 110 responden. Nah, ini dipilihnya seperti apa? Apakah ada kriteria aja dalam pemilihan sampel atau bagaimana? Untuk pemilihan sampel ini sebenarnya tidak ada kriteria yang dikhususkan. Pemilihan sampel ini kami pilih untuk yang bertempat tinggal di Palembang. Tetapi masih ada kelemahan menurut saya di dalam menentukan responden ini, karena kami itu mengambil untuk yang mengisi kuesioner itu hanya mengambil di daerah sekitar di Jembatan Ampera dan di sekitar Jakabaring. Karena kita mengingat luasnya wilayah Palembang, tetapi kami itu tidak bisa menjangkau seluruh daerah-daerah tersebut. Jadi menurut saya itu masih sedikit kurang.
Oke. Nah, dari itu tentu saja ada juga ya sampel itu dibagi mungkin orang yang paling jadi diacak aja ya, nggak apa nggak melulu anak sekolah Iya. gitu kan. Jadi memang sampelnya itu adalah sampel acak gitu Iya, ya. yang bisa terdiri dari ibu-ibu, mahasiswa, mahasiswa. siswa juga termasuk. Oke, jadi memang di sasarannya adalah orang-orang yang menggunakan LRT. angkutan umum ya. Iya, angkutan umum. Oke, nah dalam proses penciptaan invensi ini saja, proses kajian ini ya. Nah ini apakah Muja bersama teman-teman itu mengalami kesulitan Iya, atau ada tantangan nggak gitu? sebenarnya untuk melakukan penelitian ini karena kami menggunakan metode yang cukup simpel, jadi sedikit tidak ada tantangan, hanya keterbatasan waktu saja mungkin. Oke, keterbatasan waktu kenapa? Karena kami itu kan ingin mengikut sertakan penelitian itu dalam lomba, tetapi deadline lomba tersebut sudah sangat dekat. Jadi kami berusaha supaya penelitian itu dapat terselesaikan secepat mungkin. Jadi memang mungkin juga ini adalah bagian dari tugas sekolah ya. Jadi memang di samping melakukan kajian ini, Muhja juga bersama teman masih melakukan proses belajar mengajar ya. Iya, dan itu menjadi tantangan sendiri sebenarnya ya. Iya. Bagaimana ini harus diselesaikan, sementara proses belajar juga tetap bisa diikuti gitu ya. Iya. Nah, oke. Baik. Nah, Muhja tentunya bersama teman dan timnya ya, pasti menginginkan kajian ini menjadi bermanfaat bagi mungkin orang-orang yang membutuhkannya ya. Iya. Nah, bisa disampaikan manfaat apa yang ingin disampaikan melalui kajian ini? Jadi manfaat yang ingin saya sampaikan melalui kajian ini yaitu penelitian ini diharapkan bisa menjadikan tinjauan dan pertimbangan pemerintah dalam membangun sarana dan prasarana umum lainnya terhadap faktor-faktor geografis yang bisa mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan sarana dan prasarana tersebut agar kejadian seperti ini bisa dapat diminimalisirkan. Dan juga diharapkan juga penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Oke, jadi ini sangat baik sekali ya melalui kajian Muhja bersama teman-temannya ya, sahabat inovasi, bagi peneliti selanjutnya yang mungkin memerlukan referensi ya Muhja ya. Nah ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut begitu ya Muhja ya. Oke, nah harapan ke depan Muhja setelah melakukan penelitian ini, tentu saja tadi kan sempat disampaikan bahwa sepertinya penelitian ini masih ada kekurangannya gitu ya. Nah, jadi baik Muhja sendiri mungkin juga bersama teman, apa yang ingin lagi lebih digali atau disempurnakan lagi dari penelitian ini? Karena penelitian ini masih banyaknya kekurangan, jadi mungkin untuk memilih responden itu tersendiri mungkin harus lebih banyak lagi responden. Dan juga untuk pemilihan responden itu tidak hanya melulu di daerah sekitar kita saja, tetapi menyeluruh, setidaknya di berbagai tempat itu terdapat beberapa orang yang kita ambil. Oke, jadi memang kan LRT ini kan nggak hanya di lingkungan Jakabaring ya. Iya. Jadi kan memang dari Jakabaring sampai tentunya ke bandara ya. Iya. Nah mungkin untuk kedepannya bisa diambil sampel-sampel dari yang menjadi bagian ya dari penelitian tersebut dan juga panjangnya daerah yang dilintasi oleh LRT ya. Dan mungkin juga nggak hanya itu juga ya, mungkin kedepannya bisa melihat lebih dalam lagi gitu ya, bagaimana pemanfaatan LRT ini supaya bisa lebih bagaimana cara meningkatkan ekonomi gitu ya, dan mungkin juga dilihat dari sisi sosialnya. Iya. Ya. Oke, baik. Nah, Muhja mungkin ada yang ingin disampaikan tentu saja kepada timnya ya, tim penelitinya, dan juga mungkin dari guru pembimbing yang telah memberikan support tentunya, mungkin kepala sekolahnya, bisa disampaikan? Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada rekan saya yang sudah bersama saya untuk menyelesaikan penelitian ini, dan juga tidak lupa untuk guru pembimbing saya yang sudah membimbing saya dan teman saya dalam menyelesaikan penelitian ini sampai selesai.
dan juga untuk Kepala Sekolah SMA Negeri Sumatera Selatan serta teman-teman yang selalu mensupport saya dan teman saya untuk mengikuti penelitian ini. Oke, baik. Nah, Muja, sepertinya bincang-bincang kita kali ini cukup sampai di sini ya, dan tentu saja kami tim podcast mengharapkan sekali kehadiran Muja mungkin bersama tim untuk inovasi-inovasi yang lain ya, atau invensi-invensi yang lain yang bisa diceritakan di podcast kita, tentunya sangat bermanfaat ya, dan bisa menginspirasi sahabat-sahabat inovasi di rumah. Oke Muja, terima kasih telah hadir. Sama. Oke. Baik sahabat inovasi, itulah tadi perbincangan singkat kita dengan salah satu inovator kita, yaitu Muhja Latifah ya, dari SMA Sumsel Palembang. Semoga perbincangan ini dapat memberikan inspirasi bagi sahabat-sahabat inovasi untuk terus berinovasi, tentu saja dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah adalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.